perlu ada mentor. Semuanya setuju kan? Tapi bingung nggak ketemu mentornya di mana, dan dari mana, dan caranya gimana? Kalau mau tahu caranya, jangan skip video ini ya. Kita sudah dewasa, tapi cara hidup gimana? Tidak ada yang kasih tahu dengan jelas. Tapi karena sudah dewasa, semua tanggung jawab sendiri. Dan dapat kebebasan juga untuk ambil keputusan. Tapi kadang bingung nggak sih? Keputusan ini benar atau salah? Sebenarnya bisa tanya ke orang tua. Tapi kadang orang tua juga nggak tahu ini benar atau tidak. Atau kasih pendapatnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi bisa berantem sama orang tua ya. Tapi kamu tidak boleh berantem sama orang tua. Habis itu emosian, tiba-tiba ambil keputusan sendiri gitu ya. Kalau begini, penyesalannya nanti baru datang. Karena hubungan keluarga, semua persepsi bisa subjektif. Sedangkan kita perlunya opini atau saran yang objektif. Makanya kita perlu mentor. Mentor yang paling gampang ketemu itu di buku. Di toko buku, sebanyak buku, kamu punya mentor di berbagai bidang. Cuma ada kelemahannya. Emang, cara komunikasinya itu satu arah. Tapi dari situ pun, kamu bisa dapat pemikiran dari penulis. Penulis untuk tulis buku itu pasti pikirnya banyak sekali, supaya bisa kasih tahu cara yang terbaik. Cara selanjutnya melalui YouTube. Walaupun YouTube video juga satu arah, kamu bisa dapat informasi secara efektif. Karena hanya dengar video pun bisa dapat informasi. Walaupun daripada baca kurang bisa ingat ya. Terus untuk pemikiran bisa share dan tulis di komen. Asal YouTuber bisa respon ke komen kamu, itu sangat bagus loh. Karena bisa tukar pikiran atau bisa minta pendapat. Kamu pernah nggak saat benar-benar mau tahu tentang sesuatu, cari informasi melalui YouTube dan tulis komen tentang pikiran kamu. Emang setelah tulis komen tidak ada respon dari YouTuber bisa jadi. Tapi di sini yang perlu adalah kamu harus ada berani untuk tulis komen dan niat tulis komen walaupun itu cuma satu kalimat. Cara ketiganya ikut seminar. Seperti sebelumnya juga bilang, ikut seminar itu setelah lakuin baca buku banyak dan belajar banyak melalui YouTube dulu. Karena capek-capek ikut seminar tapi tidak tahu apa-apa itu sayang sekali. Cara seminar ini bisa lebih interaksi sama orang lain. Jadi bisa lebih bagus dan bikin channel yang lebih luas daripada sekarang. Karena udah sampai tahapan yang ikut seminar, niat belajarnya itu sangat tinggi. Pasti bisa banyak share mengenai apapun. Terus bisa ada pertemuan penulis buku yang kamu suka. Jujur di Indonesia ada pertemuan ini atau tidak, kurang tahu. Tapi kalau di Korea secara event, kadang ada rencana penulis bukunya. Yang datang ada yang suka penulisnya, ada yang suka datang karena cara bahasanya, atau suka buku juga. Alasannya itu banyak sekali. Yang penting bisa fan meeting. Cara terakhir adalah tanya ke senior sekantor. Bahkan bisa jadi senior dekat, bisa jadi mentor juga. Mentor itu nggak harus sempurna. Maksudnya manusia nggak ada yang sempurna kan? Seperti ini, kita nggak usah harus cari sebagai mentor yang sempurna. Contoh dari segi ilmu harus tahu semua. Dari segi kerja tidak boleh ada yang gagal. Dari segi hubungan dengan orang lain harus bagus. Orang itu harus di-respect sama orang lain. Makanya hanya ada yang perlu belajar dari orang lain. Dan mentor itu nggak harus cuma satu ya. Bagus juga masing-masing bidang punya mentor. Atau satu bidang pun punya beberapa mentor juga boleh. Malah lebih bagus. Senior itu yang punya banyak pengalaman, tapi ada yang juga belum punya pengalaman apa-apa. Maka dari situ, pilih senior yang benar-benar sudah terbukti pengalamannya. Pengalaman di sini maksudnya berhasil dan sukses di hidup dia sendiri, bukan pengalaman berdasarkan umur. Misal, punya usaha yang terus maju, senior yang sudah mapan secara finansial. Nah, dari situ kamu bisa minta saran dari persepsi mereka. Resiko kalau tanya dengan senior yang nggak punya banyak pengalaman, pertama, bisa saja sotoy. Kedua, bisa aja pengalaman yang dia share itu tidak berkualitas. Dalam artian belum terbukti, nyata hanya teori saja. Ingat pendapat senior dari baca buku atau nonton dari YouTube itu beresiko karena merasa belum tahu kendala di kenyataannya seperti gimana. Tapi senior yang sudah jelas terbukti kesuksesannya itu yang paling bagus. Dan kemungkinan besar kamu sukses sangat besar. Senior juga pasti punya teman atau senior lagi. Maka coba tanya ke senior yang kamu suka. Ada yang pengen tahu atau belajar tapi perlu mentor, ada rekomendasi atau enggak. Untuk tanya hal seperti itu, tidak perlu bayar kok. Hanya perlu berani aja. Tidak usah malu juga. Benar-benar wajar tanya saran sama yang lebih senior dan cari mentor. Bisa jadi saat senior sendiri, saat waktu muda, belum pernah pikir seperti ini. Makanya belum pernah punya mentor, tapi junior sendiri yang tanya
mengenai cari mentor, pasti ada yang benar-benar bantu untuk cari mentor untuk juniornya sendiri. Saya sih di kantor ada beberapa senior sebagai mentor. Jadi sering minta saran, cara pikir dari persepsi dia, ketika ada masalah, solusinya apa. Jadi sering tanya mereka dan sering komunikasi sama mereka, sering diskusi sama mereka. Kalau sudah ada relasi seperti ini, benar-benar enak dan kamu dapat merasa support juga. Makanya, kamu jangan sampai nggak bikin mentor ya. Siapapun perlu mentor karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Gimana menurut kalian? Ada cara lain nggak untuk dapat mentor? Kalau tahu cara, coba tulis komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sekian sharing dari Opa Cuan.